Halo, jumpa lagi bersama saya Ahmad Masyidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak terkait dengan PPh pasal 21 atau pajak penghasilan yang biasanya dipotong dari pembayaran kepada karyawan atau berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Oke, langsung saja, apa aspek-aspek perencanaan pajak dalam PPh pasal 21? Langsung saja kita bahas tentang perencanaan pajak terkait dengan PPh pasal 21. Ketika kita bicara terkait dengan perencanaan pajak terkait dengan PPh pasal 21 atau pasal 26 yang berkaitan dengan pembayaran kepada karyawan atau kepada tenaga kerja atau kepada peserta kegiatan berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu, maka kita perlu memahami terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan PPh pasal 21 atau pasal 26. Dan mungkin untuk sesi ini kita akan fokus pada PPh pasal 21 karena PPh pasal 26 ini berkaitan dengan pembayaran kepada karyawan atau kepada pelaksana pekerjaan yang bukan merupakan subjek pajak dalam negeri atau bukan berkedudukan di Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 21 Undang-Undang PPh gitu ya, maka dapat kita ketahui bahwasanya PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini mungkin saya tegaskan lagi di sini ya. Berarti ini adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi. Kalau bukan wajib pajak orang pribadi, maka tidak dipotong PPh pasal 21. Mungkin dipotong dengan PPh yang lainnya yang akan kita bahas pada video berikutnya. Dan WPOP-nya ini, atau wajib pajak orang pribadi ini adalah WPOP dalam negeri. Gitu ya. Jadi kalau wajib pajak orang pribadi tetapi tidak berkedudukan dalam negeri atau tidak berkedudukan di Indonesia, maka tidak dipotong PPh pasal penghasilannya tidak dipotong dengan PPh pasal 21, namun dipotong menggunakan PPh pasal 26. Nah, ini adalah sekilas mengenai definisi dari PPh pasal 21. Kalau kita rangkum, berarti PPh pasal 21 ini berkaitan dengan penghasilan yang timbul karena ada satu pekerjaan, kedua karena ada pemberian jasa yang dilakukan oleh seorang wajib pajak orang pribadi, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi atau peserta yang juga merupakan wajib pajak orang pribadi. Nah, yang berkaitan dengan pekerjaan, maka ini akan sangat erat kaitannya dengan status kepegawaian. Gitu. Biasanya pegawai itu dikenakan PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaannya. Kemudian berkaitan dengan jasa, maka subjek pajak yang dikenakan PPh pasal 21 atau dipotong PPh pasal 21 adalah pemberi jasa yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan kegiatan, gitu ya, subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah peserta kegiatan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan terkait dengan PPh pasal 21? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan praktik kompensasi yang lazimnya dilakukan oleh para badan usaha atau perusahaan. Biasanya ini merujuk pada perjanjian kerja dan undang-undang ketenagakerjaan. Karena dasar dari pemberian kerja gitu ya, atau hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja ini dituangkan dalam perjanjian kerja, dan perjanjian kerja itu harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Kalau tidak mematuhi undang-undang ketenagakerjaan, maka akan batal demi hukum. Kemudian aspek yang kedua adalah logika dari perhitungan PPHOP. Ketika kita memahami logika perhitungan PPh orang pribadi gitu ya, maka kita juga akan memahami kenapa PPh pasal 21 itu perhitungannya sedemikian rupa. Sebenarnya secara umum gitu ya, perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan penerima penghasilan gitu ya, itu disesuaikan dengan logika perhitungan PPh orang pribadi. Cuma bedanya gitu ya, bagi pegawai memang perhitungan PPh pasal 21-nya itu dibuat mirip gitu ya dengan perhitungan PPh-OP si pegawai tersebut, dengan harapan ketika kita memotong PPh-OP dari si karyawan tersebut, maka si karyawan tersebut tidak perlu membayar kurang bayar PPh pasal 29.
seperti itu. Dan juga untuk memudahkan karyawan dalam mengurus atau melaporkan PPh-nya. Kemudian aspek yang ketiga adalah jenis-jenis pemotongan PPh pasal 21 dan sifat-sifatnya, dan ini berkaitan dengan logika perhitungan PPh orang pribadi dan statusnya itu apakah sebagai pegawai yang bekerja atas suatu perjanjian kerja gitu ya, atau sesuai berkaitan dengan suatu pekerjaan, atau pemotongan PPh pasal 21 berkaitan dengan jasa, atau pemotongan PPh pasal 21 berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini jenis-jenis pemotongannya akan berbeda-beda, ada klasifikasi tersendiri yang disesuaikan dengan sifat-sifat kegiatannya tadi, apakah pekerjaan, atau kegiatan, atau suatu pemberian jasa. Kemudian, hal yang keempat adalah komponen kompensasi dan konsekuensi perpajakannya. Kita akan mempelajari beberapa jenis komponen kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pegawainya atau kepada beberapa pihak yang memberikan jasa kepadanya. Dan apa konsekuensi perpajakan yang timbul karena adanya komponen kompensasi tersebut. Kemudian masing-masing komponen kompensasi ini memiliki dampak perpajakannya masing-masing gitu ya, dan dampak perpajakan dari masing-masing komponen kompensasi itu dapat diantisipasi melalui suatu strategi perencanaan pajak. Nah, ini berkaitan dengan manajemen terkait aspek material pajak yang berkaitan dengan besaran dari PPh pasal 21 yang dipotong dan siapa yang dibebankan dengan PPh tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengelola atau memanage aspek formal dari pajak secara mencukupi sehingga tidak dikenakan adanya denda atau sanksi-sanksi atau pemeriksaan dari Fiskus atau otoritas pajak. Nah, kemudian kita mungkin akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih praktik pemberian remunerasi terkait dengan pekerjaan. Tadi kan berkaitan dengan PPh pasal 21, ada setidaknya 3 hal yang dikenakan PPh pasal 21, yaitu penghasilan berkaitan dengan pekerjaan atau berkaitan dengan jasa, atau yang ketiga berkaitan dengan kegiatan. Kita akan fokus pada aspek yang pertama, yaitu penghasilan berkaitan dengan pekerjaan. Nah, bagaimana pemberian remunerasi terkait dengan pekerjaan ini? Yang pertama, biasanya remunerasi terkait pekerjaan ini didasarkan pada suatu perjanjian kerja. Jadi ada semacam kontrak atau perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Dan itulah yang menjadi dasar dari pemberian remunerasi, kemudian menjadi dasar untuk pemotongan PPh pasal 21. Kemudian kebijakan pemberian remunerasi ini juga didasarkan pada perjanjian kerja, dan apabila dilihat dari perspektif perusahaan gitu ya, itu disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, kemudian kebijakan SPM, sistem pengendalian manajemen, terutama berkaitan dengan manajemen kompensasi gitu ya, dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Poin yang ketiga adalah bahwasanya remunerasi ini ada berbagai macam, ada remunerasi yang bersifat tetap seperti gaji, kemudian tunjangan yang sifatnya tetap setiap periode gitu ya. Kemudian ada remunerasi tambahan yang sifatnya itu berubah-ubah berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, misalnya adalah remunerasi berbasis kinerja. Remunerasi berbasis kinerja ini adalah remunerasi tambahan yang sifatnya insidental dan sangat bergantung pada kondisi kinerja dari si pegawai atau kondisi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian remunerasi ini ada juga yang bersifat remunerasi jangka pendek dan jangka panjang. Remunerasi jangka pendek misalnya adalah gaji yang dibayarkan di setiap bulan seperti itu ya. Sedangkan remunerasi jangka panjang contohnya adalah long term incentive plan seperti itu. Bisa juga beberapa skema remunerasi berbasis kinerja seperti ESOP, Employee Stock Ownership Plan, atau pada beberapa kasus pensiun itu juga bisa dianggap sebagai remunerasi jangka panjang. Kemudian remunerasi dapat diberikan secara tunai, kita membayarkan uang gitu ya. Kemudian si penerima itu akan menggunakannya untuk keperluan sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun namanya bermacam-macam, misalnya tunjangan rumah, kemudian tunjangan transportasi, tunjangan kemahalan
daerah dan lain-lain sebagainya. Tapi karena dibayarkan secara tunai dalam bentuk uang, maka dianggap sebagai kompensasi tunai. Tapi remunerasi juga dapat disalurkan dalam bentuk natura. Natura ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya bukan tunai, diberikan misalnya dalam bentuk fasilitas, misalnya fasilitas mobil yang bisa dipakai, fasilitas rumah dinas, fasilitas medical check up di klinik yang dimiliki oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat ke ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar dari penyusunan perjanjian kerja gitu ya. Kita bisa melihat di pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan setelah di update atau diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Biasanya hubungan kerja ini timbul dari suatu perjanjian kerja. Ketika ada kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja, maka dari situlah hubungan kerja timbul. Kemudian di pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengklasifikasikan ada dua jenis perjanjian kerja. Ada perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu ini lebih mirip dengan kerja kontrak seperti itu, dengan kontrak yang jangka waktunya terbatas seperti itu. Atau bisa diasosiasikan juga dengan pegawai tidak tetap karena pegawai ini dipekerjakan pada waktu yang terbatas atau terbatas pada pekerjaan tertentu saja atau penyelesaian pekerjaan tertentu saja, tidak di luar itu. Kemudian yang kedua PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ini ya. Nah, ini bisa diasosiasikan dengan pegawai yang sifatnya tetap. Nah, untuk PKWT ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, perjanjian kerja waktu tertentu ini harus melihat atau harus didasarkan pada jangka waktu tertentu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Dan ini syaratnya diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian PKWTT seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya, ini diasosiasikan dengan pegawai yang sifatnya lebih tetap gitu. Dia dipekerjakan di sebuah perusahaan dengan jangka waktu yang tidak tertentu dan cenderungnya lebih jangka panjang. Kemudian kita lanjut ke pasal 77 sampai 79, ini mengatur mengenai istirahat, waktu cuti, dan lembur. Dan bagaimana pembayaran kompensasi atau perhitungan kompensasi terkait dengan hal-hal ini. Ini perlu diperhatikan karena seharusnya perjanjian kerja itu mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 77 sampai pasal 79. Kemudian yang terpenting adalah pasal 88 tentang pengupahan. Nah, ketentuan-ketentuan mengenai pengupahan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja ini harus sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 88. Nah, khusus untuk PKWT, ini ada pasal 88B. Ini berkaitan dengan ketentuan pengupahan dengan satuan waktu atau hasil. Nah, ini kan sesuai dengan nature dari employment atau pemberian kerja yang sifatnya PKWT. Kemudian kita lanjut ke logika perhitungan PPHOP gitu ya. Kalau kita pernah menghitung PPh orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi, mungkin kita akan melihat wah perhitungannya cukup rumit. Mungkin kita akan sedikit demi sedikit melihat logika di balik perhitungan PPHOP yang cenderung rumit itu. Yang pertama kita mulai dari penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto setahun ini adalah gaji dalam waktu setahun, kemudian tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lain yang diterima oleh pekerja dari si pemberi kerja. Termasuk dalam penghasilan bruto setahun ini adalah premi atau iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian setelah kita menghitung penghasilan bruto setahun secara keseluruhan, langkah yang selanjutnya adalah kita memperhitungkan pengurang penghasilan bruto dan mengurangkan pengurang tersebut. Nah, apa saja yang masuk dalam pengurangan penghasilan bruto? Yang pertama adalah biaya jabatan yang biasanya 5% dan maksimal adalah 6 juta per tahun. Kemudian iuran pensiun, jaminan hari tua, dan tunjangan hari tua yang dibayar oleh si pekerja itu sendiri. Atau ketika istilahnya ketika perusahaan itu membayar gaji
kepada karyawannya, maka dari sebagian gaji tersebut dipungutlah iuran pensiun, JHT, dan THT. Nah, biaya jabatan, iuran pensiun, JHT, dan THT ini dikurangkan dari penghasilan bruto setahun yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dengan mengurangkan penghasilan bruto setahun, dengan pengurang penghasilan bruto, ini maka kita akan mendapatkan angka penghasilan neto setahun. Kemudian penghasilan neto setahun ini dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak yang sudah ada ketentuannya sendiri, gitu ya. Penghasilan tidak kena pajak ini sebenarnya logikanya adalah semacam penghasilan yang seharusnya tidak dikenakan pajak agar masyarakat itu bisa membelanjakan penghasilannya dengan baik atau masih bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, setelah mengurangkan penghasilan itu setahun dengan penghasilan tidak kena pajak, maka kita mendapatkan angka penghasilan kena pajak yang apabila kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17, kita akan mendapatkan angka PPh terutangnya. Nah, PPh pasal 21 itu seharusnya mencerminkan hitung-hitungan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, tadi kita sudah diskusikan di awal ya, biasanya PPh pasal 21 ini berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, atas dilakukannya kegiatan-kegiatan ini, gitu ya, pekerjaan atau jasa atau kegiatan, terdapat bermacam-macam jenis kompensasi yang diberikan. Terkait dengan pekerjaan, gitu ya, kompensasi yang diberikan pada pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tetap atau PKWTT adalah penghasilan yang teratur seperti gaji atau tunjangan atau lembur, gitu ya. Kemudian penghasilan teratur berupa pensiun apabila sudah memasuki masa pensiun, dan penghasilan yang tidak teratur. Penghasilan tidak teratur contohnya bonus atau insentif basis kinerja. Kemudian untuk pegawai tidak tetap, pegawai tidak tetap atau yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, gitu ya, maka penghasilannya juga menyesuaikan dengan sifat pekerjaannya tersebut. Kemudian untuk penyelesaian suatu jasa ini biasanya dilakukan oleh orang yang bukan merupakan pegawai dari perusahaan tersebut, dan ada perhitungan sendiri PPh pasal 21-nya. Misalnya dikalikan 50%, tidak dikurangkan dengan PTKP, dan lain sebagainya. Logikanya adalah bahwasanya mereka bukan pegawai, kita asumsikan si orang yang memberikan jasa ini adalah pegawai di tempat lain dan sudah dipotongkan dengan perhitungan PPh pasal 21 yang mirip dengan perhitungan PPh wajib pajak orang pribadi. Sehingga ketika kita menghitungkan dengan cara yang sama dengan ketika kita menghitung PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap, maka akan terjadi pemotongan PPh pasal 21 yang gimana ya, perhitungan PTKP-nya itu berganda gitu atau double seperti itu. Ini yang seharusnya dihindari seperti itu ya. Jadi ada semacam modifikasi untuk PPh pasal 21 terkait dengan jasa yang dilakukan oleh bukan pegawai. Kemudian terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh peserta kegiatan, ini juga hampir sama dengan kompensasi atas jasa yang dilakukan oleh orang bukan pegawai. Ini disesuaikan tidak 100% sama atau tidak sama ya, tidak disamakan dengan perhitungan PPh orang pribadi sebagaimana di kasus pemberian kompensasi kepada pegawai tetap atas pekerjaan yang dilakukannya. Tapi berdasarkan suatu kaidah-kaidah tertentu. Kemudian cara-cara menghitung PPh pasal 21 itu ada aturannya sendiri, bisa dilihat di lampiran peraturan DCP nomor 16 tahun 2016 gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya, face to face antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan lampiran Per 16 BJ 2016 ini, untuk pekerjaan-pekerjaan atau hubungan kerja atau perjanjian kerja yang mengikuti pasal 56 tentang PKWTT, maka perhitungan PPh pasal 21-nya itu mengikuti apa yang disebutkan dalam poin 1.1.a lampiran Per 16 BJ 2016. Kemudian untuk pekerjaan yang sifatnya itu berdasarkan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, ini perhitungan PPh pasal 21-nya mengikuti
Romawi 2.1 dan Romawi 2.2 di lampiran per 16 2016. Kemudian selain berkaitan dengan PKWTT dan PKWT, lampiran per 16 PJ 2016 ini juga mengatur tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk hal-hal yang lain, misalnya berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, ya bukan merupakan pegawai, dan kegiatan yang dilakukan oleh peserta kegiatan. Nah, ini perhitungannya bisa merefer ke Romawi 3, Romawi 4, Romawi 5, dan Romawi 6 dari lampiran per 16 PJ 2016. Kemudian ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan selain yang saya sampaikan tadi, terutama terkait dengan perhitungan PPh pasal 21 yang bersifat final. PPh pasal 21 yang bersifat final ini diantaranya adalah PPh terkait dengan pesangon dan penghargaan bagi karyawan yang diberhentikan melalui pemutusan hubungan kerja atau pensiun yang dibayarkan secara sekaligus. Kemudian berikutnya berkaitan dengan kompensasi, komponen kompensasi, kemudian konsekuensi perpajakan dari komponen kompensasi tersebut, dan strategi perencanaan pajak berkaitan dengan masing-masing komponen kompensasi. Nah, kalau kita lihat dalam suatu skema kompensasi, ya selain gaji, biasanya ada iuran BPJS dan premi asuransi. Kemudian selain iuran BPJS dan premi asuransi ada pensiun, JHT dan THT, kemudian ada kenikmatan berupa natura, tunjangan PPh, kemudian ada juga kompensasi berbasis kinerja, ada kompensasi kepada tenaga kerja asing atau ekspatriat. Kemudian ada juga kemungkinan apabila kita mereklasifikasikan karyawan sebagai self-employed, bukan karyawan, ya, dan beberapa hal terkait dengan outsourcing. Masing-masing komponen kompensasi ini memiliki konsekuensi perpajakan sendiri dan memiliki strategi perpajakan perencanaan pajaknya sendiri-sendiri. Gitu. Tapi secara teknis lebih lanjutnya akan saya sampaikan di video yang terpisah. Kemudian berikutnya, kalau tadi kita berbicara tentang komponen kompensasi, kemudian konsekuensi perpajakan dari masing-masing komponen, dan aspek perencanaan pajaknya yang secara substantif, tadi lebih berkaitan dengan perencanaan pajak dari segi atau aspek substantifnya atau materialnya dari suatu hukum pajak. Nah, selain aspek substantif, kita juga perlu mempertimbangkan aspek formal. Beberapa aspek formal ini juga perlu direncanakan agar kita itu dianggap sebagai suatu wajib pajak yang taat peraturan dan tidak dikenakan sanksi atau dilakukan pemeriksaan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan perencanaan pajak dari aspek formal? Kita bisa kembali ke 4 langkah utama perencanaan pajak dari aspek formal. Yang pertama adalah kepatuhan. Kita harus mematuhi, ya, undang-undang perpajakan tentu saja, namun juga undang-undang ketenagakerjaan agar kita tidak mendapatkan sanksi dari hukum ketenagakerjaan, undang-undang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan perjanjian kerja. Karena perusahaan ini melakukan suatu kontrak dengan bekerja gitu ya, dan fakta sunt servanda dan perjanjian kerja pun juga harus dihormati atau dilaksanakan. Kemudian poin yang kedua adalah ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan. Ini harus diperhatikan baik ketika kita membayar atau melaporkan pajaknya atau membayar misalnya iuran pensiun atau iuran BPJS. Kemudian poin yang berikutnya adalah kejelasan akun. Ketika kita membuat laporan keuangan, maka pemetaan akun itu harus jelas gitu ya, dan sifat akun itu harus jelas juga. Kalau bisa akun-akun yang berkaitan dengan remunerasi itu dijadikan dalam satu kelompok akun, misalnya biaya gaji dan karyawan. Kemudian kadang-kadang ada kasus ketika kita mengelompokkan beberapa upah itu ke dalam harga pokok penjualan. Kalau itu yang terjadi, maka harus bisa dibuktikan dalam laporan keuangannya atau dalam trial balance atau
neraca saldonya. Selain itu, kita juga perlu menyusun suatu ekualisasi objek PPh pasal 21 untuk memastikan bahwasanya tidak ada objek pajak yang terlewatkan dari pemotongan PPh pasal 21 kalau memang itu harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi yang mencukupi. Kita harus menyiapkan perjanjian kerja, slip gaji, bukti pembayaran, bukti potong, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan hal itu apabila dilakukan pemeriksaan terhadap si wajib pajak. Baik, itu tadi semacam overview mengenai perencanaan pajak terkait dengan PPh pasal 21. Nah, terkait dengan aspek-aspek lain yang lebih teknis akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk cek video-video yang lainnya. Semoga video-video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.